Andrea melihat ke jam tangannya. Sekarang sudah lebih jam 7 malam. Dia menoleh ke Wisnu yang sedang menyetir di sampingnya. Wisnu, aku ingin pergi ke taman kota. Bisakah kamu mengantarku ke sana? Dia berkata seraya melihat keluar kaca mobil. Apakah terjadi sesuatu? Wisnu terlihat khawatir padanya. Tidak, aku hanya ingin menyendiri sekarang. Wisnu hanya mengangguk dan merubah jalur menuju ke taman kota. Wisnu memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Laki-laki itu membalikkan badannya pada Andrea dan berkata, "Hubungi aku jika feelingmu sudah membaik, oke?" Andrea hanya mengangguk. Ia turun dari mobil dan berjalan menuju ke taman kota dengan pikiran kosong. Dia terus menyusuri jalan itu sampai dia melihat sebuah bangku kosong di bawah pohon beringin yang besar. Pohon itu memiliki dua cabang di arah yang berbeda. Andrea duduk di bawah cabang yang menghadap ke danau. Tiba-tiba dia merasakan ada seseorang yang juga sedang duduk di belakangnya. Dia menolehkan kepalanya dan dia syok ketika melihat siapa orang itu. Kedua orang itu saling menatap satu sama lain. "Kamu," keduanya berkata hampir bersamaan. "Aku rasa kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi di mana?" Laki-laki itu memulai percakapan. Kalau tidak salah di bandara." "Benarkah?" Laki-laki itu mengusap-ngusap dagunya berusaha mengingat. "Jadi siapa namamu?" "Namaku Andrea." "Andrea? Aneh, nama kita hampir sama." "Namaku Andre Ardana Baskoro. Atau kau bisa memanggilku Andre. Senang berkenalan denganmu, Andrea." Andre berkata dengan ramah. "Kalau tidak salah, asistenku bilang kamu adalah orang terkaya di negeri ini. Tapi mengapa kamu ada di sini?" Andrea melihat laki-laki yang di hadapannya dengan keheranan. "Asisten? Jadi dia bukan orang biasa," batin Andre. Tiba-tiba dia melihat seorang pria yang bersembunyi di balik pohon cemara yang tidak jauh dari tempat mereka duduk. Hanya dari tatapan matanya, Andre tahu bahwa pria itu sudah terlatih. Beruntung dia tumbuh dengan didikan militer yang kuat, sehingga dia sudah terbiasa dengan hal itu. "Aku hanya ingin menikmati suasana malam di sini, dan juga moodku sedang tidak baik sekarang." Andre tersenyum pada pria itu, yang tak lain adalah Wisnu. Wisnu mengernyitkan dahinya. Dia lalu mengeluarkan mini teleskop dari sakunya dan memperlihatkan kedua orang itu diam-diam. "Oh, ternyata bukan hanya aku yang sedang tidak mood hari ini." Andrea tertawa kecil. "Pacar?" Andre bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu. Tapi kelihatannya aku mulai menyukainya." Bertepuk sebelah tangan. "Menyedihkan bukan?" "Haha," Andrea tertawa. "Bila kamu merasa dia layak diperjuangkan, lanjutkan. Tapi bila tidak, move on saja. Masih banyak ikan di laut." "Mudah untuk mengatakannya. Kurasa aku hanya seperti angin lewat baginya."
Kalau begitu, katakan padaku, siapa laki-laki itu? Aku akan membalasnya untukmu. Haha, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak, terima kasih. Andrea tertawa sembari menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bagaimana denganmu? Pacar juga? Andrea mencoba menebak. Tidak juga, dia adalah bidadariku. Andre tersenyum ketika mengingat wajah gadis itu. Andrea memutarkan bola matanya. Sungguh, dia adalah bidadariku. Cinta terlarang? Andrea bertanya padanya sekali lagi. Bagaimana kamu tahu? Aku hanya menebaknya. Ngomong-ngomong, tidak seharusnya kamu membuat asistenmu menunggu terlalu lama, kan? Andre melambaikan tangannya pada Wisnu yang masih sembunyi di balik pohon. Bagaimana kamu tahu? Dia sedang menungguku. Andrea menolehkan kepalanya dan mulai melihat sekelilingnya. Bukankah kita memiliki insting yang sama? Dia berkata dengan lembut, seraya memandang wajah Andrea yang cantik. Andrea tercengang sejenak saat mendengar penjelasannya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan melihat jam tangannya kembali. Aku harus pergi sekarang. Senang bertemu denganmu, Andre. Andrea bangkit dari duduknya. Saat Andrea berdiri dan memperhatikan wajah laki-laki itu dengan teliti, ada kalung dengan inisial A yang hampir sama dengan miliknya melingkar di lehernya. Aku juga memiliki kalung yang desainnya hampir sama seperti yang kamu pakai. Andrea menunjuk kalung yang dipakai Andre. Oh, sungguh. Andre memegang kalung yang ada di lehernya. Ibuku memberikannya padaku. Aku rasa kalung itu sangat tren pada masanya. Andrea berkata dengan ekspresi penuh cinta di wajahnya. Dia sangat mencintai ibu dan neneknya lebih dari apapun. Aku pikir juga begitu. Cepatlah pulang. Asistenmu pasti sudah bosan menunggumu. Matanya melirik pada Wisnu yang sudah bersiap seperti di medan. Terlalu protektif, ucapnya dalam hati. Oke, bye Andre. Sampai bertemu lain kali. Oke.